Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal Qur'ani wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi dan ngaji. Ngaji dan silaturahmi itu salah satu anugerah terindah dalam hidup kita. Karena begitu banyak faidah, fadilah, keutamaan dari bersilaturahmi dan ngaji. Andai orang-orang tahu fadilahnya ngaji dan silaturahmi, waduh, orang akan berduyun-duyun. Ya, akan berduyun-duyun dan rela bayar mahal. Pak Ustadz Ulun, saya mau bayar 50 juta. Wah, ini kalau bayarnya mahal 50 juta gini, saya perlu bendahara ini. Udah Faisal, daftar itu udah. Karena fadilah dan keutamaan ngaji dan silaturahmi. Alhamdulillah kita diberi jalan dan kemudahan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi dan ngaji. Mudah-mudahan kita istiqomah. Kita lanjutkan ngaji kita, ngaji Nashihul Ibad, sambil leyeh-leyeh, saking dimudahkannya kita oleh Allah ya, silaturahmi dan ngaji dapat pahalanya. Senambi kita beraktivitas. Ada yang olahraga, ada yang leyeh-leyeh, ada yang masak-masak, ada yang siap-siap kantor. Tapi juga dapat pahala dan fadilah silaturahmi dan ngaji. Enak, pol pokoknya. Maka kita patut bersyukur, mudah-mudahan kita istiqomah. Kalau ngeklik saja, ya tinggal ngeklik link, nggak pakai capek dan nggak pakai biaya. Itu dengan jari ngeklik, insya Allah kita dapat keutamaan yang ngaji dan silaturahmi. Kita ngaji Nashihul Ibad. Bu Maimunah sudah hadir, Bu Maimunah? Alhamdulillah sudah Ustaz. Masya Allah. Kalau hadir duduknya di depan biar kelihatan, Bu. Kalau di belakang gitu nggak kelihatan, Bu. Oh, ini di depan sekali nih. Oh, di depan sendiri ya. Ya, siap. Oke. Ya. Silakan, Bu. Kita sampai di mana ngajinya kemarin? Kemarin kita sudah masuk bab 3, makalah ke-24. Itu makalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketaatan dan kemaksiatan. Tip menjadi kaya sejati. Yang pertama, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan membuat dia kaya raya walaupun tanpa harta. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan memberikan kekuatan walaupun tanpa pasukan. Sampai di sana Ustadz, baru 2? Baru 2. Ya. Emang ada berapa? Kok baru 2? Mungkin 3 atau 4 atau 5, Ustadz yang lebih tahu. Iya. Oke. Baik. Baik. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustadz. Oh, ini enak banget ini ngajinya, sudah ada asistennya ini. Ya. Kita lanjutkan makalah ke-24. Ya, amin. Bab ketiga. Ya. Yang menyimak, membuka kitab, silahkan. Bab ketiga, makalah ke-24. Bagian terakhir, kata Bu Maimunah ini loh ya. Kata Bu Maimunah, nggak tahu aslinya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishrun, inilah maqalah ke-24. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa kharaja yang keluar min dhullil ma'siyati, dari maksiat yang hina, ila izzi ta'ati, kepada ketaatan yang mulia. Orang itu kalau bisa meninggalkan kemaksiatan, ya, dan kemudian menempuh jalan ketaatan. Nah, kita di pertemuan pertama di bab ini sudah memetakan betapa setiap detik setan mengintip, ya, untuk menggoda kita melakukan kemaksiatan, berbuat maksiat kepada Allah. Tapi ada orang-orang tangguh seperti jamaah majelis embun pagi, ya, apapun godaannya sikat, lewat, ketaatan tiada batas, ya. Pokoknya apapun tantangannya, ya, taat adalah jawabannya. Wah, orang-orang yang bisa seperti ini, memilih jalan taat dan meninggalkan jebakan kemaksiatan, mereka akan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah. Ya. Yang pertama adalah kaya raya meskipun tanpa harta. Meskipun tanpa itu maksudnya bukan berarti tidak boleh kaya gitu ya. Duit itu sudah menjadi tidak penting-penting amat karena sudah dikayakan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Ya. Jadi apapun kondisinya dia kaya. Tapi ibu-ibu kalau suruh milih mesti ya kaya cukup tapi juga ada duitnya Pak, mesti begitu ya. Udah ketahuan. Bu, milih mana Bu? Milih cukup meskipun duitnya sedikit tapi dicukupkan oleh Allah, atau milih banyak duitnya tapi nggak cukup? Milih banyak dan cukup Pak, gitu, mesti begitu. Mesti gitu ya Bu ya. Berarti waras ya. Nah, ini ada orang yang taat pasti cukup hidupnya, pasti kaya. Jadi nggak benar kalau ada yang ngomong, Pak, kene loh Pak, wis dadi wong edan. Ya, kita udah jadi orang gila. Saja nggak kaya-kaya kok, apalagi kalau taat, nggak gila. Oh, salah logika itu. Ya. Orang edan, orang komanan, tidak gila itu, tidak kebagian itu salah besar. Akidahnya itu perlu diluruskan. Justru menjadi orang taat, dia akan dicukupkan oleh Allah. Dia akan dikayakan oleh Allah. Sudahlah Bu, buktikan kalau nggak percaya. Ya, saya ini udah membuktikan berkali-kali. Udah, ya bukan berkali-kali, ya setiap hari. Ya, semakin taat, semakin dicukupkan oleh Allah. Insya Allah. Ya. Sekali lagi dicukupkan ukurannya bukan hanya uang jumlahnya berapa ya, tapi kaya itu adanya dalam hati. Orang kalau udah cukup, ya, maka akan tenang hidupnya. Yang kedua, yang kemarin kita bahas adalah dia akan menang meskipun tanpa pasukan. Nah, yang ketiga ini yang sedang kita bahas pagi hari ini, apa itu kira-kira orang-orang taat akan mendapatkan fasilitas khusus dari Allah, yaitu wa'azzahu, dan Allah akan memuliakan dia, memberikan dia kemuliaan, min ghairi ashiratin, meskipun dia tanpa ashirah. Ashirah itu geng. Kalau anak-anak tanpa geng, meskipun tanpa kelompok yang diandal-andalkan, ya, dia akan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu maknanya ashirah adalah ay jama'atin. Maksudnya adalah jamaah yu'ashirunahu, yang akan membela dia, yang akan bergabung
dengan dia. Ya. Meskipun tanpa orang yang bergabung dengan dia, ya bal binasrillahi ta'ala, tapi dengan pertolongan Allah, maka orang itu akan menjadi mulia. Nah, gini. Ceritanya begini Bapak Ibu. Pasti kita sudah sepakat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial sekaligus makhluk pribadi. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Ya, coba Bapak Ibu bangun tidur, atau kalau ditarik mundur ke belakang tidur saja, Bapak Ibu itu sudah tidak lepas dari tangan-tangan banyak orang. Ya, tidur loh. Ini kita belum ngapa-ngapain, tidur aja. Buktinya apa? Bapak Ibu tidur di mana? Tempat tidur, bed, minimal alas. Ya. Ada yang bed mewah. Siapa yang bikin bed mewah itu? Pabrik. Di dalam pabrik ada berapa banyak orang? Banyak orang yang terlibat. Mulai desainer produk, ya, di kelompok research and development, ya. Kemudian, oh ini ada gambar nih, bikin tempat tidur yang seperti ini. Lalu mulai dikerjakan oleh tim operation, ya. Suplainya dari mana? Wah, itu udah melibatkan banyak orang banget, ya. Terus kalau suplainya sudah datang, siapa yang merangkai? Orang pabrik. Terus sampai di kita itu karena siapa? Jasa orang sales and marketing. Ya. Kemudian sales and marketing apa? Tidak. Mereka membutuhkan distributor. Di distributor ada orang begitu banyak bekerja. Ada terakhir nanti yang mengantar barang adalah supir truk. Sampai di rumah kita dibantu satpam mengangkat ke atas. Ya, ke kamar kita. Mau tidur saja, lihat itu banyak orang yang terlibat dalam hidup kita. Bangun tidur, ke kamar mandi. Apakah kita bisa buat kamar mandi sendiri? Oh tidak. Ya, wah prosesnya di kamar mandi juga melibatkan banyak orang. Habis dari kamar mandi sholat. Sholatnya pakai rukuh, pakai sarung. Siapa yang bikin rukuh dan sarung itu? Habis sholat lalu medang kopi. Ya, minum kopi, ngunjuk kopi. Ya, dari mana datangnya kopi? Wah, kalau ditelusuri, pertama saya beli di warung. Jasanya warung itu jualan kopi. Warung itu dapat dari mana? Dari distributor. Siapa yang ngantri ke warung itu? Sopir, bagian distributor. Di distributor itu ada siapa saja? Banyak orang. Dari distributor kopinya dapat dari mana? Dari prinsipalnya, dari pabriknya sana. Pabriknya dari mana? Dulu dari tani. Loh, untuk minum kopi saja begitu banyak tangan orang yang terlibat. Itu bukti bahwa kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Belum lagi nanti kalau ngomongin pergaulan, ya. Belum nanti kalau ngomongin kita bertetangga. Ada belum lama ini pemerintah Prancis menawarkan pekerjaan. Gajinya 8 miliar setahun. Tertarik nggak Bu kira-kira? Halo, siapa yang tertarik gajinya 8 miliar setahun? Ya tertarik Ustaz, 8 miliar banyak kali itu uangnya, Banyak. enggak apa banyak Bu itu. Maimunah tertarik kerja di situ? Iya, tapi sesuai pula nanti dengan yang diperintahkan Allah kepada kita. Iya, itu kerjanya ringan Bu. Ya, kerjanya ringan. Cuma duduk di depan alat, memonitor alat, dan sesekali menyalakan tombol-tombol itu, memencet-mencet tombol itu. Bayarannya 8 miliar setahun. Tapi ternyata sepi peminat. Kenapa? Karena tempat kerjanya di sebuah menara, menaranya di tengah laut, yang ombaknya bisa sampai 5-6 meter, menjilat-jilat menara itu, tidak ada temannya sama sekali, sendirian. Dan dia baru uploadan itu 6 bulan sekali diupload, 6 bulan diupload, gantian tugasnya. Kenapa tidak banyak orang tertarik? Karena sendirian.
Di situ, meskipun bayarannya besar. Orang membayangkan kesepian tidak sanggup menghadapi kesepian itu, meskipun bayarannya besar. Pekerjaannya ringan. Tapi orang tidak tertarik karena apa? Tidak sanggup hidup sendiri. Kesepian di tengah lautan. Oh, kan? Betapa kita tidak pernah bisa lepas dari orang lain. Betul itu. Ya, betul itu. Maka orang cenderung untuk hidup berkelompok-kelompok. Coba lihat. Mau ke pasar aja bareng-bareng ya Bu, kelompok. Mau pengajian, kelompok. Ya, bahkan saking senengnya berkelompok, besok dress code-nya apa Bu hari pertama? Kerudung warna coklat, bajunya coklat. Hari kedua nopo Bu? Warna hitam. Ya, hari ketiga nopo Bu? Tiap hari ada dress code-nya. Boleh nggak ya? Boleh. Nggak apa-apa. Hari ketiga warna biru. Biar ngirit, saya pakai baju biru, jaketnya coklat, celananya hitam. Dress code 3 hari tak pakai sekali. Biar nggak ganti-ganti. Nggak apa-apa, ya itu dasarnya manusia memang senang berkelompok-kelompok begitu. Dan kalau udah berkelompok itu ada identitasnya. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah peringatan dalam surat Ar-Rum ayat 32. Allah berfirman, kullu khisbim bima ladaihim farihun. Mereka itu, manusia-manusia itu, senengannya berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kalau sudah berkelompok-kelompok itu, mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan kebanggaan itu nanti biasanya menjadi bibit penyakit fanatisme golongan. Ya. Kemudian menjadi bibit penyakit merendahkan golongan yang lain. Kemudian menjadi bibit penyakit saling bermusuhan. Nah, itu kebablasan bergolongannya. Ya, meskipun itu kok apa namanya dari sononya itu manusia itu memang diciptakan Allah kan min qabaila apa namanya inna khalaqnakum inna ja'alnakum gimana surat Al-Hujurat itu sesungguhnya manusia itu sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu berkelompok-kelompok ya. Untuk apa? Untuk saling mengenal ya, lita'arofu ya, dibuat ta'aruf itu saling mengenal itu agar bisa nanti bisa bekerja sama setelah saling mengenal ya ta'aruf, kemudian ta'awun, bekerja sama. Bukan justru malah fanatisme golongan dan saling merendahkan dan menyalahkan nggonku seragame apik dhewe. Sing sebelah kono ki wagu ora pantes. Nah, itu udah mulai kan fanatisme golongan. Oh, pengajian nih nggonku ustate ganteng dhewe, nggonmu elik. Ya, tempat Anda jelek, tempat saya paling ganteng. Itu kecenderungan manusia itu begitu memang, Bu. Nah, kenapa? Karena kemudian selain fanatisme muncul, mereka itu mengagung-agungkan kelompoknya agar mereka itu merasa hebat, merasa mulia. Ya, punya kelompok yang hebat. Terus juga apa? Keyakinan bahwa kalau saya ada di kelompok yang hebat, saya akan menjadi lebih hebat juga. Dan saya akan didukung, akan dilindungi, akan dimuliakan oleh kelompok saya. Makanya orang rela pakai baju doreng-doreng, meskipun bukan tentara. Ya. Pakai baret, pakai apa namanya logo, kelompok ini, kelompok itu. Agar merasa dirinya menjadi bagian dari kelompok itu dan orang lain tahu. Dan kalau orang lain tahu kemudian orang lain takut, orang lain segan, dia merasa hebat, dia merasa mulia kalau punya identitas kelompok tertentu. Ya itu meskipun manusia itu wataknya seperti itu, harus kita waspadai kemudian karena yang berlebihan pasti buruk.
Ya, fanatisme yang berlebihan juga buruk. Nah, keyakinan itu kemudian diluruskan dalam makalah ini. Hai manusia, kalau kamu memilih jalan taat dan meninggalkan jalan maksiat, kamu nggak usah takut. Kamu tidak menjadi bagian dari sebuah perusahaan besar. Kamu nggak usah takut, kamu tidak menjadi bagian dari sebuah geng, partai politik, kelompok relawan-relawan, apa namanya, kelompok ini dan itu. Nggak usah khawatir. Karena manusia ada yang sampai kalau dia disingkirkan, dikucilkan, itu sedih. Aduh, saya nggak boleh ya masuk kelompok itu ya, gitu. Sedih gitu. Nggak usah sedih, Bu. Ya, biasa aja. Ya, kalau nggak mau ibu nggak boleh ibu ikut, ya ikut yang lain aja. Kalau mau berkelompok, banyak kelompok yang lain. Bikin kelompok sendiri juga boleh. Ya. Nah, diluruskan dalam makalah ini. Buat ahli taat, ya nggak penting-penting amat ngejar-ngejar status. Oh, saya jadi kelompok itu, jadi golongan itu, jadi gengnya siapa. Gitu. Karena Allah lah sahabat, teman, ya pendamping, pelindung sejati kita semuanya. Tentu hanya untuk orang-orang yang menempuh jalan taat. Sebagaimana disebutkan dalam makalah ini, orang-orang yang akan menempuh jalan taat, kamu nggak usah takut. Tidak mulia karena tidak menjadi kelompoknya si A, si B. Ya. Kemuliaanmu itu Allah yang menetapkan. Begitu kamu menjadi orang yang taat, kamu akan menjadi gengnya Allah. Wah, kan keren ini. Kamu gengnya siapa? Saya dong menjadi gengnya si Anu, si itu. Wah, aku gengnya Gusti Allah. Selesai. Ya. Hai manusia, hai Bapak Ibu, ya, jangan takut tidak akan dilindungi oleh kelompok tertentu. Kalau Anda nggak ikut geng itu, aduh nanti saya nggak dilindungi dong. Ya. Karena kalau kita menjadi kelompok yang taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, yang akan menjadi geng kita dan melindungi kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak keren apa coba? Kalau mereka misalnya mengagungkan, oh ini orang pemimpin partai saya, orang top, paling populer di negeri ini. Oh pemimpin geng saya orang yang paling sakti, mandraguna. Oh ini pemimpin kelompok saya orang yang paling kaya raya di kampung sini. Ya, itu semua memang nggak ada apa-apanya dibandingkan gengku. Siapa geng kamu? Siapa kelompok kamu? Siapa partai kamu? Gengku, partaiku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Partainya orang yang beriman dan orang yang taat. Wis habis, selesai sudah. Ya, jadi ibu-ibu, mbak-mbak, ya biasanya suka sedih kalau dikucilkan. Ya, kalau bapak-bapak sih biasanya agak cuek gitu. Dikucilkan ya ben, malahan nih ngirit kopi. Ya. Nggak usah khawatir, nggak usah sedih, ya, nggak usah takut. Yang penting kalau kita menjadi kelompok orang yang taat kepada Allah, ya Allah akan memberikan fasilitas yang luar biasa. Kita akan menjadi gengnya Gusti Allah. Ya, akan dilindungi Gusti Allah, akan dibantu, ditolong oleh Gusti Allah. Dimanapun kita berada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh Terima satu kasih. pertanyaan Pak Ustadz? Boleh ini saya hari